Nama saya Maria Yosefa Febrianti, jurusan Teknik Elektro 2011, bidang studi Telekomunikasi Multimedia. Saat ini saya di mata kuliah rekayasa internet, saya mencoba aplikasi Net Limiter yang berfungsi untuk membatasi bandwidth. Aplikasi ini lebih baik karena dapat membatasi bandwidth per proses atau per aplikasi. Contohnya jika kita lagi melakukan game online dan kita ingin membatasi bandwidth YouTube atau Mozilla Firefox yang lain supaya game online kita tidak berhenti saat itu kita bisa membatasinya dengan cara nih, Firefox-nya kita buat limitnya misalnya jadi 5 MB. Maka Firefox-nya akan lebih lambat dibandingkan game online yang kita mainkan. Atau misalnya saat kita mendownload film dengan menggunakan torrent, kita juga bisa membuat limitnya misalnya sampai 50 MB. Jadi kita dapat mengatur sendiri berapa bandwidth yang ingin kita gunakan. Seperti itu. Terima kasih. Nama saya Muhammad Iman Rahmat Fahmi, saya dari bidang studi Telekomunikasi Multimedia Teknik Elektro ITS. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan salah satu aplikasi software yang berkaitan dengan bidang telekomunikasi, yakni Wireless Moon. Jadi Wireless Moon di sini kita akan bisa menggunakan Wireless Moon untuk memonitoring terkait dengan wireless yang terkoneksi dengan laptop kita. Nah, apabila kita lihat di sini tampilan dari Wireless Moon ada beberapa hal yang bisa kita lihat. Misalkan di sini terkait dengan status, kemudian ada SSID, kemudian ada channel, security, RSI, red support, MAC address, network type, dan lain sebagainya. Nah, yang paling terpenting di sini adalah terkait dengan informasi RSSI, yakni bagaimana sinyal atau kekuatan sinyal di sini. Kemudian di sini kita juga bisa melihat grafik real time terkait dengan kondisi WiFi kita. Nah, di sini kita bisa melihat ini real time-nya. Nah, selain itu kita juga bisa menyimpan dengan teman menggunakan menu start topic dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan salah satu gambaran umum terkait dengan aplikasi Wireless Moon. Terima kasih. Nama saya Aditya Suryo Datmono. Saya mahasiswa bidang studi Telekomunikasi Multimedia, jurusan Teknik Elektro ITS. Di sini saya akan membuka sebuah aplikasi yang bernama R-Admin atau Remote Administrator. Di sini saya bisa meremote sebuah PC yang sudah saya atur. Di sini pula saya juga bisa mematikan laptop tersebut. Ya, ini adalah hasil remote saya. Sekian, terima kasih. Saya Joanna Aprilia, mahasiswa Teknik Elektro ITS, bidang studi Telekomunikasi Multimedia. Di sini, dalam mata kuliah rekayasa internet, saya menjalankan aplikasi Net Balancer yang berfungsi untuk membatasi jumlah downrate atau uprate sebuah web browser yang saya inginkan. Di sini, Chrome saya limited menjadi 22,5 MB dan 1,2 MB dengan pilihan yang di-set download speed limit for selected processes. Sedangkan Firefox saya setting menjadi high download priority for selected processes dengan 67,7 MB, 3,1 MB. Nah, di sini juga bisa dilihat current state dari Firefox dan Chrome dengan Chrome bertanda merah dan Firefox bertanda hijau. Terima kasih. Saya Muhammad Izin Siburahman, mahasiswa bidang studi Telekomunikasi dan Multimedia, jurusan Teknik Elektro ITS. Di sini saya akan menjelaskan tentang PuTTY. PuTTY adalah salah satu tool yang dapat digunakan untuk meremote koneksi ke suatu perangkat. Nah, ini kita bisa melakukan 4 jenis koneksi. Yang pertama ada secara RAW atau telnet atau secara air login atau maupun SSH. Dan juga kita bisa secara serial. Serial ya. Kalau kita pakai telnet, hanya dengan cara mengetikkan alamat IP dari host yang ingin di remote configuration. Misalkan 192.168.1.1. Lalu tekan open. Nama saya Maludin Ibnu. Saya mahasiswa bidang studi Telekomunikasi Multimedia jurusan Teknik Elektro FDI ITS Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari salah satu software atau tools untuk melakukan monitoring jaringan. Yakni pada kasus ini adalah WhatsApp. Fungsi dari WhatsApp ini adalah untuk mengetahui atau mengontrol kondisi paket-paket data pada suatu jaringan komunikasi. Pada kasus ini access point B301, di mana di sini bisa dilihat protokol-protokol
protokol apa ya saja yang digunakan untuk perpindahan paket data maupun sumber dan tujuan paket-paket data tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.